Nah, dia ngerapihin lah itu kopi jatuh, ngerapihin itu kopi jatuh. Dia bikin lagi kopi, jam setengah 12 lah, mau jam 12. Dia ngopi di depan rumah saya, taruh tuh kopi. Nih, kalau mau ngopi bareng-bareng sama gua. Gitu. Jangan kayak gitu caranya kalau mau ngopi. Jangan main asal robot, ya kan? Kabur, kayak gitu kan ya. Nah, dari dia ngomong dari situ, ini keluar dulu bang, kuntilanak. Rep, dari pojok rumah saya nih, keluar kuntilanak satu. Keluar lagi satu, 3 tuh kuntilanak. Nah, dari sebelah kanan tuh, yang dekat sama makam, pocong keluar, di situ pocong, deruwo keluar. Nah, dari depan rumah saya nih, tuh tuyul 2. Oh, Tuyul 2 biji. Gitu. Nah, di situ dia sempat baca ayat kursi lah, ya kan, baca Al-Baqarah lah. Dia. Nah, keluar nih dari belakang rumah saya, si yang gangguin kopi dia jatuh, siluman monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng Goyeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan kalian dimanapun kalian berada. Tak lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk selalu support channel kita dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar video kita lebih baik dan berkembang lagi. Nah, buat teman-teman yang mau share pengalaman horornya di podcast channel, bisa DM aja Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA di bawah ini. Oke, teman-teman podcast, di episode kali ini gue udah kedatangan Mang Rian nih, yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya di rumah pribadinya dia nih, di daerah Serpong. Kalau gitu kita sapa aja langsung nih Mang Rian. Halo Mang Rian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Baik. Oke, bisa diceritain dikit nih ke teman-teman podcast nih, kisah Mang Rian nih. Jadi tentang rumah ya, tentang rumah gangguan, bukan gangguan sih. Yang tadinya saya takut dengan hantu jadi terbiasa dengan hantu. Iya, yang tadinya saya tidak percaya yang namanya spiritual ataupun orang pinter lah kayak gitu. Saya sekarang jadi percaya sebab yang di rumah itu. Oke, kalau gitu di stop aja nih dulu nih, biar teman-teman penasaran. Oke, teman-teman podcast, apa kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Oke, Mang Rian. Teman-teman di rumah udah pada penasaran nih, gimana kisah selengkapnya nih? Kalau gitu diceritain aja, monggo. Iya. Tahun 92 ya tepatnya ya. Oh, 92. Tahun 92 itu jadi pembagian tanah dari keluarga, Nah, orang tua cewek nih dapat rumahnya yang di pojok. Itu masih banyak pohon bambu lah. Masih banyak pohon bambu. Pohon bambu itu tinggi-tinggi karena kakak-kakaknya istri itu kagak ada yang mau karena nebangnya itu kan butuh waktu. Nebangnya itu butuh waktu, butuh tenaga juga, ya kan. Karena pohon bambu itu kan nyampe akar di galinya tuh. Nah, nyampe akar di galinya dengan orang tua tuh. Nah, udah gitu dibangun sempat kosong. Udah dibangun nih sempat kosong rumah. Sempat kosong rumah kurang lebih 2 tahun. Saya masih tinggal di rumah nenek saya. Masih kosong. Nah, selingnya waktu rumah udah rapih lah. Rumah udah rapih, saya tinggal di situ. Atap-atap juga masih belum ada. Masih kayu-kayu tuh, tapi udah ditempatin di situ karena kan biar keisi rumah kan, biar hangat juga. Iya, betul. Biar hangat juga dengan aura manusia kan, jadi hangat lah rumah gitu. Nah, emang dari kecil tuh saya tuh sering ceritanya dari ibu saya nih. Pas bapak saya di Jakarta nih kerja nih, saya tuh sering tidur tuh di ayunan. Oh, biar nggak nangis di ayunin gitu ya? Saya tuh nggak pernah mau turun yang namanya di ayunan itu. Pas lagi di ayunan itu kan, ibu saya lagi ngayunin. Nah, itu sambil ada gangguan tuh, kuntilanak lah. Ketawa tuh. Ketawa tuh kuntilanak tuh. Nah, ibu saya kan kesel juga kan. Keselnya udah karena saya tidur di ayunan, mungkin kan nggak mau turun lah. Orang tua pegel kan.
lempar lah itu pakai tutup panci kan. Udah lempar pakai tutup panci tuh, udah sunyi tuh. Sunyi, terus selingnya waktu berjalan juga tuh saya udah agak besar lah. Iya, betul. Udah agak besar juga. Nah, sering tuh rumah saya tuh gangguan-gangguan kayak gitulah kata saya. Saya bikin risih lah di rumah saya. Saya sering nginep lah di rumah saudara ya kan, karena di rumah serem juga gitu kan. Nah, rumah serem juga. Pokoknya kalau saya main ke rumah saudara itu, kalau pulang itu pasti lari. Saya pasti lari karena rumah saya itu sampingnya itu emang makam keluarga lah, makam keluarga yang anak-anak kecil tuh. Pada dimakamin samping rumah saya gitu kan. Dan begitu juga dengar dari orang tua saya nih yang cowok nih, emang saya juga sempat ngedengar juga kan. Jadi kalau malam itu ada aktivitas tuh main, anak kecil tuh pada main samping rumah saya. Di rumah itu Bang? Di rumah saya tuh aktivitas tuh kayak siang hari banyak anak kecil main gitu kan, banyak anak kecil main. Nah, terus saya udah tumbuh besar, saya dibikinin kamar nih. Saya dibikinin kamar dengan orang tua saya. Saya dibikinin kamar, di samping ya kan, pas banget ini makam, ini kamar saya samping. Ya. Saya lagi tidur, saya selalu diganggu dengan kaca kayak ada cakaran. Kayak ada cakaran, terus kayak ada ketok-ketok tuh 2 kali, kan nggak ada. 2 kali nggak ada. Saya sampai risih, saya kabur kan tuh ke rumah kakek saya tuh. Kabur tuh rumah kakek saya tuh. Di situ kabur rumah kakek saya. Udah, saya pokoknya nggak nyaman lah di situ rumah. Saya selalu nginep saya tuh. Nggak nyaman di rumah kayak gitu. Terus saya bilang, nih ada apa sih gitu kan di rumah gitu. Ini saya kalau jarang di rumah, takut lah di rumah ibaratnya kayak gitu kan. Jadi saya nggak percaya, awalnya juga saya nggak percaya tuh namanya hantu apa segala macam tuh kata saya tuh. Dan waktu saya pas udah besar lah, saya ngomong tuh katanya, ini sebenarnya di belakang rumah ini ada pendopo, ada gitu kan ya, ada pendopo. Belakang rumah pokoknya kosong, gak ada bangunan apa-apa gitu kan ya. Ini ada pendopo di belakang rumah, kalau misalkan orang bisa ngelihat katanya gitu. Ini di belakang rumah ini ada pendopo kayak gitu. Pendopo apaan? Pendopo perkumpulan para sepuh katanya gitu. Ada sepuh Serpong, ada sepuh Cirebon, ada sepuh Serang. Pokoknya Jawa Barat. Ada di belakang rumah gitu. Pokoknya mah tetangga aja miara kambing nih tiap malam itu bunyi dia. Pokoknya risih lah tuh kambing loh. Ngamuk lah tuh kambing, ngamuk karena ada aktivitas dunia lain mungkin ya gitu ya. Ngamuk lah kambing, ngamuk tuh kambing tiap malam kayak gitu. Nah, pas besok malamnya tuh, kalau nggak salah pas mau malam 1 suro itu di rumah tuh. Pas di rumah tuh mau malam 1 suro, ibu saya kan mau masak nih, mau masak kan. Biasa kan dia dagang nih, dagang itu kan pasti kan masak itu kan jam 4 tuh udah masak. Nah, jam 3 ini ngedenger kayak aktivitas lagi masak dalam rumah. Sreng. Pas mas saya ngedenger tuh. Mas saya ngedenger, semuanya pada ngedenger sih, rumah saya pada ngedenger, saya juga ngedenger lagi masak. Dengar suara masak lah, pokoknya berisik lah kayak orang mau hajatan besokannya, mau acara pesta gitu kan ya. Pas saya ke kamar mas saya tuh nyamperin, "Wah, ini kira masak." Diem gitu. Udah diem gitu. Udah pokoknya diem aja lah, besok pagi baru ceritain tuh sama saya. Karena besok mau malam 1 suro gitu. Makanya dia mungkin acara pesta lah gitu di dalam rumah gitu, kayak gitu. Nah, saya kan temen orang bisa lah ibaratnya lah, orang spiritual gitu kan, yang suka ngambilin batu apa segala macem. Saya menceritakan itu kepada temen. Nih apa di belakang rumah saya ada pendopo katanya, coba terawang lah belakang rumah saya. Belakang rumah terawang tuh sama dia, bener ada. Nah, dia coba ngambil itu benda, mungkin benda pusaka ya. Dia nggak bisa, dia nggak kuat karena tenaganya itu lebih gede. Tenaganya itu lebih gede di belakang rumah kayak gitu. Pokoknya nggak bisa lah belakang rumah. Dan orang tua saya juga ngomong, ini di belakang rumah kalau dibikinin bangunan itu nggak bakalan kuat lama, pasti akan hancur gitu. Pokoknya nggak bertahan lama lah di belakang itu, karena kan sebelum saya tinggal di situ udah dia duluan yang ada di situ. Iyalah, benar. Kayak gitu. Tapi sisi positifnya
dari di belakang rumah ada pendopo itu, ada yang ngejagain rumah saya sama ngejagain si pendopo itu. Kayak gitu. Jagain rumah saya dalam arti setiap ada yang main ke rumah saya, orang baru lah ke rumah saya, itu pasti dia dikasih lihat. Oh sama, gitu? Iya, sama penjaga belakang rumah saya itu. Tinggi besar. Pokoknya tingginya itu hampir 3 meter yang ngejaga rumah saya itu. Dia tuh pengen tahu, lu ngapain sih ke sini? Lu ada apa sih ke sini? Lu ada keperluan apa sih ke sini? Lu tuh ke sini tuh positif apa negatif ke sini? Kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan lu ke sini sisi negatif, lu akan diganggu. Kayak gitu. Entah pohon ngegeter lah, entah ditongolin lah kakinya doang itu. Kakinya aja katanya pernah ada yang lihat tuh segede pohon kelapa kakinya. Kayak gitu. Tapi udah pasti digangguin tuh kalau ke situ. Pasti digangguin. Orang baru ya? Iya, pasti digangguin. Nah, seling waktu berjalan, bibi saya ke rumah nih. Bibi saya ke rumah, dia lagi bikin kopi. Pukul 11 malam. Bikin kopi lah dia ya kan. Mau ngopi ya kan. Bibi kan dia kan rokok juga kan. Iya. Mau bikin kopi lah dia. Pegang, bawa kopinya pengen ngopi di depan kan. Nikmatin suasana kan. Karena rumah saya kan masih banyak pohonan. Mungkin dia juga kurang begitu paham lah, nggak tahu lah kalau di rumah saya itu sebenarnya tuh banyak gangguan. Dia ngopi lah, ngopi, jatuh tuh kopi, pray, pecah lah tuh kopi saya keluar. Kenapa jatuh kopi? Mungkin ada yang mau gituin. Kalau mau mah bareng-bareng, jangan caranya kayak gini katanya gitu kalau mau ngopi mah. Nah, dia ngerapihin lah itu kopi jatuh, dia bikin lagi kopi, jam 11:30 lah, mau jam 12 dia ngopi di depan rumah saya, taruh tuh kopi, nih kalau mau ngopi bareng-bareng sama gua gitu. Jangan kayak gitu caranya kalau mau ngopi, jangan main asal robot ya kan, kabur kayak gitu kan ya. Nah, dari dia ngomong dari situ, ini keluar dulu bang kuntilanak, rep, dari pojok rumah saya nih, keluar kuntilanak 1, keluar lagi 1, 3 tuh kuntilanak. Nah, dari sebelah kanan tuh yang dekat sama makam, keluar pocong keluar, di situ pocong, genderuwo keluar. Nah, dari depan rumah saya nih, tuh tuyul 2. Tuyul 2 biji. Gitu. Nah, di situ dia sempat baca ayat kursi lah, ya kan, baca Al-Baqarah lah. Dia. Nah, keluar nih dari belakang rumah saya si yang gangguin kopi dia jatuh, siluman monyet. Itu matanya itu 3 nyala semuanya. Siluman monyet matanya 3, tingginya itu kurang lebih 3 meter. Di situ dia nggak bisa bang baca ayat kursi, baca Al-Baqarah, dia nggak bisa, nggak berkutik. Iyalah. Dia kayak kaku, manggil bapak saya kayak kaku, dia keras, dia kaku. Dia ngeliatin ngotot tuh matanya, saking kagetnya itu ngeliat. Shock dia. Ngeliat penjaga rumah saya itu yang gede itu keluar, kaget dia. Nah udah gitu dia keras kan jalannya kan, hampir kayak ngesot gitu kan, saking dia takut tuh. Ketok-ketok pintu saya, bukalah sama bapak saya. Dibuka pintu, dia masuk ke dalam. Nah si tuyul 2 ini ikut ke dalam. Saya lagi tidur, kipas, tak tek, nyeranglah rumah saya, diserang. Intinya gini loh, lu mana nih yang nantangin gua tadi? Digituin, sini. Tak kabur ya? Iya. Lu mana yang nantangin gua tadi, sini, gitu. Nah besok paginya tuh udah rame lah tuh rumah, pada cerita lah segala macem. Bibi tuh sempet sakit tuh, karena abis dikasih lihat penunggu rumah saya tuh, yang ngajakin rumah saya, gitu. Nah, habis dari situ udahlah itu berjalan, dan saya juga udah terbiasa lah. Yang tadinya saya nggak percaya sama yang namanya hantu segala macam, gangguan segala macam, saya percaya dari situ bahwa rumah saya emang ada kayak gitu. Nah, saya saking sudah terbiasanya, setiap saya pulang kerja tuh saya lagi ngerokok di depan. Udah saya lagi ngerokok di depan, pernah saya bang pengalaman nih, saya lagi ngerokok di depan, santai ya kan, ngopi. Itu pun rambutan ngegeter. Ngegeter tuh pohon rambutan, ngegeter lah, seolah-olah kayak gempa lah, gempa 1 titik di pohon rambutan. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Habis ngegeter, pasir jatuh,
kurang lebih itu kayak sekarung lah jatuh pasir di satu pohon itu dari atas ke bawah. Wah ya pasir tuh jatuh. Saya sempat ngedon dong. Biarinlah saya masing-masing aja. Yang penting saya nggak ganggu kamu juga mengganggu saya, biarin aja. Dari situ udah tuh saya udah terbiasa kan. Saya ngehargain dia juga, mungkin udah malam ya kan, waktunya lu istirahat lah kayak gitulah. Karena kan kalau nggak salah tuh pukul 1 saya lagi main game tuh, pukul 1 udah tuh saya masuk ke dalam ya kan, terbiasa. Udah di dalam, terus saking saya udah terbiasanya tuh dengan hal-hal gangguan, kayak saya lagi tidur di jendela itu kayak ada orang lewat lah, terus kayak ada, saya pernah ngeliat juga orang di kaca lagi. Ngintip gitu? Iya, lagi ngeliat di dalam lagi ngapain. Cuman saya jangan ganggu gitu doang. Sosoknya apa tuh yang ngintip, Bang? Kalau nggak salah sih kayak genderuwo sih. Iya, jangan ganggu lah saya gitu kan ya. Itu juga ngeliat juga, cuman jangan ganggu lah, udah gitu. Udah tuh kabur gitu. Nah besokannya nih mertua saya nginep lah di rumah. Iya, mertua saya nginep lah di rumah. Mertua saya nginep di rumah, lagi tidur pukul jam 2 pagi. Itu mertua ngedengar suara gamelan. Gamelan main di belakang rumah saya, pendopo itu. Gamelan main di belakang rumah saya, pendopo. Udah kata saya, salah saya. Mungkin lagi ada pertunjukan mungkin di belakang, atau saya dibiarin aja. Tapi semua dengar, Bang? Yang ngedengar tuh saya, istri, mertua yang ngedengar, sama ibu saya. Jam 2 malam tuh? Jam 2 malam, karena yang saya bilang tadi, udah terbiasa di rumah, gitu, udah terbiasa di rumah. Dan saya juga baru tahu ya, yang tadinya saya nggak percaya yang namanya orang bisa yang ngobatin lah segala macam, saya nggak percaya lah sama kayak gitu kan ya. Yang saya percaya cuma medis ya kan awalnya kan. Nah, saya nyaksiin pribadi ya, yang tadinya saya awam nih yang sama hal-hal goib. Ibu saya sendiri yang ternyata tuh ibu saya tuh bisa gitu. Gitu. Bisa untuk ngobatin orang. Yang tadinya anak kecil nggak bisa jalan dalam 5 tahun dipakein selang sama ibu saya jadi bisa kayak gitu. Dan sekeliling-keliling rumah itu kalau misalkan ada kendala anaknya nggak bisa jalan gitu kan, ataupun ada yang contoh namanya orang kampung namanya kesambet lah gitu. Pasti ke rumah minta bikinin air lah kayak gitu. Dan itu sembuh. Terjadi juga di saya. Saya juga awalnya nggak percaya kok saya sakit kayak masuk angin, tapi berobat udah, ini udah, dikerokin udah ya kan. Nah, kayak ibu saya cerita, ternyata ada yang ngeganggu saya kayak gitu dari sisi luar kayak gitu. Dibikinin air lah sama ibu saya. Udah tuh bikin air, suruh baca surat Anas lah. Saya juga sama Allah kan. Sembuh tuh saya tuh, sembuh. Nah, saya mikir dong kok ibu saya bisa kayak gini ya kan, gimana. Nah, dulu jadi gini ceritanya, ibu saya tidur. Ibu saya tidur di lantai. Nah, ibu saya itu dapat benda. Bendanya itu kertas tulisan Arab warna merah. Ada di bawah bantal dia. Nah, pas dia bangun, dia juga awalnya nggak tahu, ya kan. Kayak ada pergerakan, pokoknya namanya orang lagi tidur kan takut ular kan, takut apa kan. Binatang. Angkatlah itu bantalnya itu, diangkat bantalnya itu, ternyata ada benda itu. Datang dengan sendirinya, bukan dengan mencari ke pohon lah, kemana lah, datang sendiri, ya kan. Mungkin ini tugasnya amalan mungkin ya, amalan dari ibu lah untuk mengobati itu kan, untuk kebaikan lah ibaratnya ke situ kan ya. Dari potensi. Iya, dari potensi gitu. Mulai itu kertas kayak gitu. Nah, saudara saya ini mencoba. Ini benda apa sih, ya kan? Difotokopi lah. Dibawa ke tukang fotokopi, itu difotokopi, hasilnya nggak ada. Gitu. Hasilnya nggak ada. Pas difotokopi itu biasa aja, kertas biasa. Hitam. Hitam dong. Hitam. Nggak ada tulisannya. Namanya fotokopi kan, kita tulisan sekecil apapun kan pasti kan terkopi kan. Betul. Ada hasilnya kan. Ini nggak ada, hitam semua. Dari situ.
Keren sih. Nah, seling di situ juga, seling seminggu itu ada batu. Batu bulat lah, warna merah ya kan. Sama ibu saya dijadiin kalung, dibikin liontin gitu. Liontin gini, kalung gitu. Jadi ada 2 pegangan, batu dengan liontin kayak gitu. Jadi saya juga nggak percaya, gimana sih cara ngobatinnya gitu kan ya, kalau orang ke rumah gitu. Ngobatin ke rumah kayak gitu. Diambil lah batunya nih, kalungnya ini nih, kalungnya ini diambil lah. Misalkan nanya nih, ibu saya nanya nih, batu nih nggak ada yang megangin, nggak ada yang apa, itu gerak sendiri, gerak sendiri. Saya kok batu kayak ada magnet, gerak sendiri gitu. Saya muter, gerak lah, intinya lah itu yang ngejagain ibu saya. Kayak gitu. Jadi kalau ada yang nggak bisa jalan apa segala macam, dengan tuh batu diobatin sama ibu saya, sembuh kayak gitu. Nah, kalau nggak salah sebulan kemudian ya, itu karena sempat viral juga mungkin ya di kampungan saya ya, ibu saya dapat benda kayak gitu ya. Saya pulang main sore, mau maghrib, jam 6 lah, mau maghrib lah kan. Saya setiap kalau mau maghrib kan, kalau main kan selalu pulang, ingat orang tua kan, kalau mau maghrib tuh pulang. Ntar main lagi setelah maghrib. Takutnya ada wewe gombel lah, takut-takutin kayak gitu. Nah saya pulang, masuk ke kamar tuh, saya nemu toke nempel di dinding. Itu rumah saya nggak ada celah, nggak pernah ada toke. Itu kurang lebih itu tokenya itu besar lah, hampir 2 jengkal. 40 cm. 40 cm itu toke. Nah saya ke ibu saya lari lah, mah ada toke di kamar. Dan sebelumnya nggak pernah ada ya? Ibu saya lari lah ke saya, mana lu, toke di kamar. Nah pas dia nyamperin ke kamar, toke nggak ada. Toke nggak ada, dan benda kertas dari dapat itu yang dibawa bantal itu ikut hilang. Dari situ ikut hilang. Nah ibu saya kan sempat nyariin kan, mungkin lupa apa segala macam kan. Ternyata kata ibu saya, biarinlah, mungkin ada yang mau. Yang penting mah asal bener diurusinnya kayak gitu. Jangan sampai dimanfaatin dengan yang lain kayak gitu. Berarti kertas itu sekarang udah nggak ada, Mang? Nah, hilang tuh lama, hampir 2 tahun lah. Kalau nggak salah hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun tuh hilang. Ibu saya juga udah lupa. Nah, ibu saya tuh lagi nyapu dalam rumah, siang-siang. Nah, itu kertas tiba-tiba ada di belakang pintu. Belakang pintu. Mungkin kata ibu saya, ini kertas balik lagi karena mungkin nggak nyaman dengan pemilik barunya. Kayak gitu, pemilik sebelumnya yang mencuri gitu kan. Dari mungkin cara ngambilnya gimana, saya juga kurang paham juga masalah untuk spiritual lebih dalam ke situnya gitu. Balik lagi ke situ. Itu ceritanya. Tapi Mamang tahu tuh tulisannya apa di kertas itu? Kalau saya lihat sih itu kayak Arab gundul sih. Nggak tahu artinya apa tuh? Iya. Kayak Arab gundul gitu tulisannya. Arab gundul dan Jawa kuno. Dan Jawa kuno kertasnya itu. Dan batunya juga masih ada sih di ibu saya. Batu dan kertas juga masih ada di ibu saya kayak gitu. Pernah tuh dekat rumah saya ada tongkrongan lah dekat rumah saya. Namanya tongkrongan Streak kan. Tongkrongan dekat rumah saya nih. Kalau nongkrongan sampai pagi tuh, sampai pagi. Nah, dia pernah ngedengar suara dentuman kencang kayak palu bumi lah. Kayak lapak, mungkin kayak lapak ya belakang rumah saya. Jalan. 5 kali jalan. Itu tongkrongan yang tadinya biasa itu pada kabur. Karena mungkin dia pikir bahaya, mungkin dia pikir di belakang rumah saya nih. Karena kan tongkrongan kan nggak jauh kan dari rumah saya kan. Nah, besokannya saya ada temen nih pengen main. Saya udah bilang, wih, ini malam ini, udah gue pengen ngopi rumah lu, kata dia. Datanglah ke rumah saya tuh, datang ke rumah saya jam 11. Saya emang udah ngerasa nggak enak, kata saya. Nah teman saya ini bawa temennya lagi, temennya ini kok kata saya sering ngeliat ke samping lagi, ke samping lagi, kata saya. Mungkin ini disuruh pulang mungkin ya,
Cuman saya mau negornya itu nggak enak, ya kan? Mau negornya itu nggak enak karena nongkrongnya itu jam 1. Biarin aja lah lu rasain sendiri lah iya, gitu. Udah jam 1, terus saya udahlah ya rokok aja ya kan sambil ngobrol. Itu temennya ini tiba-tiba kok pas jam 1 kayak buru-buru pengen pulang. Kayak buru-buru pengen pulang, iya. Pulang yuk, udah malam banget nih. Udah mau pagi ya kan. Tadi lagi nyantai, tiba-tiba kok pengen pulang atau saya. Gitu. Nah, pas udah saya anterin lah dia nyampe ke motor ya kan. Lu ngapa bre, pengen pulang gitu. Parah kata dia, gede banget kata dia. Gue ngeliat gede banget kata dia, pokoknya gue balik kata dia. Mungkin saya udah tahu, saya udah tahu. Mungkin ya emang disuruh pulang kan dari samping rumah saya kayak gitu. Yang ngajakin rumah saya mungkin ngasih timer juga ya kan, ini udah lewat malam ya kan, kayak gitu. Lu dengan pada bubar dah gitu di sini kayak gitu. Nah, saya punya anak kedua nih. Ceritanya nih, saya punya anak kedua nih. Cowok lah, baru lahir. Baru lahir cowok. Nangis mulu. Terus saya tanya ke ibu saya, kenapa sih mah nangis mulu? Ya kan? Kan ibu saya kan lebih paham nih masalah ke situ. Samping rumah ada kuntilanak. Dia resep ke anak kamu gituin, cowok. Mendingan kamu nabun dah katanya samping rumah. Suruh nabun samping rumah. Saya nabun tuh samping rumah. Awalnya juga saya dulu penakut. Cuman saya ngeliat waktu kan jam 2. Saya demi anak kan, udahlah saya nabun aja lah ya kan. Saya nabun dengan emosi ya kan. Saya tabun tuh pakai ban tuh, wah asapnya kemana-mana, apinya kemana-mana. Udah saya tungguin itu sampai jam 4 itu, sampai bener-bener lah anak saya bener-bener harus tidur nyenyak lah gitu, dengan yang istri juga harus tidur nyenyak di rumah. Udah, padahal mah hati mah takut, cuman saya saking udah terbiasanya ya kan sama yang kayak gitu apa di rumah. Mungkin saya pas lagi nabun saya ngeliat juga sih emang ada yang ngintip, tembok nih ngintip begitu tuh. Saya tantangin kan sama saya, bodo amat, apa juga bodo amat gitu kan, jangan gangguin anak gua gitu, bodo amat gitu. Saya udah sambil ngerokok aja udah sampai pagi gitu. Berarti nabun salah satunya ada fungsinya juga? Ada fungsinya gitu. Mungkin orang dulu tuh nabun itu mungkin untuk ngusir, mungkin kan saya nabun juga sambil ditabur pakai garam. Di tabunannya? Di tabunannya pakai garam. Jadi mungkin orang dulu bilang itu ngebakar jin lah gitu. Iya, ngebakar jin. Baru tahu saya juga malah. Iya. Nah, saya saking udah terbiasanya nih yang di rumah nih, walaupun ada gangguan apapun saya udah nggak aneh. Kayak gitu, kayak saya lagi mandi lah, ada yang manggil lah. Padahal rumah saya nggak ada siapa-siapa. Suara cewek apa cowok tuh? Suara pokoknya kayak suara ibu-ibu. Tapi rumah saya nggak ada siapa-siapa. Siang hari kan rumah saya kosong semua, ada siapa-siapa, ada yang manggil. Cuma saya udah biasa lah, kayak gitu. Yang tadinya saya ada gangguan saya langsung lari, yang ada gangguan saya langsung, pokoknya takut lah untuk di rumah. Sekarang saya udah terbiasa kayak gitu, karena dari kecil saya udah sering diganggu dan udah besar saya udah terbiasa. Yang penting saya mikirnya dia itu ada. Kayak gitu, kita jangan, maksudnya ngehargain lah kalau dia itu ada. Oh gitu. Iya. Jangan sampai kita nantangin banget kayak gitu kan. Nah, saya punya adik. Dia kata ibu saya nih pribadi, dia punya kakak itu makhluk halus kayak gitu. Makhluk halus. Maksudnya gimana nih? Punya kakak itu astral kayak gitu. Selain saya ini dia ada kakak astral. Karena gini, dulu pas ibu saya dagang, sibuk lah, namanya di rumah boro-boro ngurusin adik saya sekolah ya kan. Tiap hari ditinggal itu jam 5, dia dari kecil lah. Saya juga kan dulu nggak pernah di rumah, karena kan cerita tadi saya di rumah tuh gak nyaman karena sering ada gangguan dulu. Masih saya belum nikah. Saya sering ngayap lah, main kemana karena saya nggak nyaman di rumah kayak gitu. Nah,
Dan ibu itu setiap mau berangkat dagang, itu dia pasti ngomong ke kodamnya ibu ataupun penunggu rumah. Titip Dimas, nama desa kan Dimas. Titip Dimas di rumah, begitu. Mungkin dari kodam mungkin waktu penunggu rumah, mungkin iya. Tiap hari seperti itu, setiap ibu saya dagang. Untuk ngejagain itu adik saya, kayak gitu. Jadi berarti Dimas di rumah sendiri, Mang? Dimas itu di rumah sendiri. Tiap hari itu di rumah sendiri. Saya juga pulang itu jarang-jarang, karena saya lebih asik di luar waktu itu. Lebih asik di luar, saya main lah sama temen nongkrong gitu kan. Karena saya di rumah juga nyaman gitu. Karena tiap hari ada aja gitu gangguan-gangguan kayak gitu. Nah dia punya makhluk astral lah. Nah dari situ dia punya kelebihan. Itu dia indigo. Nah dia punya kelebihan indigo, dia bisa melihat makhluk halus ya kan. Dia sudah terbiasa juga sama makhluk halus. Dia interaksi secara batin ya kan dengan makhluk halus kayak gitu. Makanya setiap saya sampai sekarang besar, saya kalau jalan sama dia ya kan main. Itu dia kalau habis ngelihat kayak gitu ya udah nggak aneh. Paling dia cuma cerita sesudahnya pas di rumah kayak gitu. Kayak tadi gua ngeliat tabrakan mukanya hancur gitu. Ngikutin gua terus minta tolong begitu ya. Yang namanya gue lagi naik motor ya gimana, pokoknya udah nggak aneh lah ngelihat hantu-hantu kayak gitu. Kalau adik itu sampai dia sekarang besar juga udah terbiasa kalau ngeliat kayak gitu, ya udah ya mungkin nunduk ya kan, mungkin dia nggak ngomong lah kayak gitu. Dia nggak mau cerita ke saya kalau dia itu habis ngeliat kayak gini kayak gitu. Di samping saya ada, dia nggak mau ngeliat. Karena apa? Karena dia tahu kalau saya itu penakut. Beda dengan adik. Kalau adik kan udah berani karena udah terbiasa. Kalau saya kan masih takut kayak gitu. Namanya dikasih lihat kayak gitu kan. Cara langsung segala macam kan. Berarti dari kecil emang udah dijagain makhluk astral itu? Iya, udah masuk kakaknya sih yang ngelindungin dia juga. Dari umur berapa itu, Mang? Dari umur 7 tahunan lah. Udah SD lah ya. Iya, udah ditinggal sama ibu dagang kan. Jadi dia udah ngejagain lah. Selain saya itu gitu. Berarti masih tinggal di sini sama adik di rumah yang sekarang diceritain ini? Masih tinggal di situ sampai sekarang. Oh, masih. Kayak gitu. Nah, sebenarnya istri saya juga awal nikah sama saya juga nggak terbiasa juga sama yang di rumah saya, gangguan-gangguan kayak gitu awalnya. Kayak dia lagi ngepel lah, tiba-tiba ada penampakan lah, kuntilanak depan dia. Dia ngepelnya udahan lah, tinggal ke dalam awal kali nikah sama saya tuh. Nah terus pokoknya ada aja lah gangguan. Entah ada yang manggil nama istri saya, entah ada yang buka pintu tapi nggak ada orang, entah ada yang jalan tapi cepet lah, bayangan hitam gitu cepet, bayangan hitam. Awalnya sih istri nggak terbiasa lah, jadi ya selingnya waktu, namanya anak udah 2 lah, diganggu kayak gitu-gitu di rumah, dengan sekeliling rumah saya belakangnya pendopo, sampingnya makam warga anak-anak kecil. Ya udah terbiasa istri saya kayak gitu dengan gangguan-gangguan dan penampakan yang ada di rumah saya. Nah di rumah juga ada peninggalan dari kakek saya. Dari kakek saya, peninggalan di kakek saya, batu tuh warna hitam, warna hitam, dibungkusnya itu pakai kain putih. Oh, putih. Kapan gitu? Bukan? Nggak tahu ya, pokoknya kayak kain kapan juga sih, dibungkus, ditaruh itu di atas lemari, Nah adik saya nih sama ibu saya nih pernah ngeliat itu kodam batu keluar, jawara. Gitu. Jawara itu. Saya nanya, emang jawara emang batu apa? Ternyata itu batu kecubung tanduk. Nah itu kodamnya keluar karena bentrok dengan yang di rumah saya, dengan yang di dalam rumah saya, pegangan ibu saya, yang berupa batu warna merah dibentuk jadi kalung. Karena kodam yang di rumah saya ini lebih kuat dibandingkan si kecubung tanduk itu. Nah di si kodamnya dari batu ini dia lari keluar, seolah-olah kalau kata kita tuh kayak abis diomelin sama
yang lebih tua lah. Oke. Kayak orang tua diomelin lah gitu. Ini di bawahnya dia, lari lah keluar. Si pengisi batunya itu jawara, ada golok di sini, pakai gesper warna hijau lah pokoknya, baju hitam semua, kayak gitu, lari keluar, kayak gitu. Nah ada ibu saya juga pernah cerita katanya, pas almarhum kakek saya pas masih ada, emang kakek saya itu nggak berani namanya ke rumah, nggak berani yang namanya ke rumah. Nginep juga nggak berani ya kan. Kalau di depan rumah saya itu selalu nabun, nggak berani tidur dalam rumah kayak gitu, karena mungkin kakek saya tahu asal usulnya itu tempat tinggal saya yang tadinya pohon bambu. Mungkin satu sisi pohon bambu itu emang udah ada si kekerajaan atau si tempatnya para sepuh serpong yang ada di rumah saya. Nah berikut pun sama makam yang di samping rumah saya. Makamnya kan mungkin kan dulu kan belum ada kan TPO gitu kan. Ya udahlah, nguburin di sini aja kayak gitu. Toh ini mah keluarga ini, gitu, bukannya orang lain gitu kan. Ya udah dari situ udah diceritain sama ibu saya semuanya, asal usulnya ya kan. Belakang rumah ada pendopo, samping rumah saya ada makam keluarga. Pokoknya ya kalau anak saya, warga saya di rumah lagi aktivitas, lagi walaupun ada gangguan apa segala macam, ya udah sekarang udah biasa aja, udah nggak jadi hal aneh lagi. Walaupun ada tiba-tiba ada yang keluar lah, kayak genderuwo, kayak pocong, kayak kuntilanak, kayak gitu, udah biasanya. Ya karena sebelum ada kita ya mungkin ada dia dulu yang di situ, kayak gitu. Itu yang pendopo itu ya? Iya, yang pendopo itu dalam rumah saya. Dan beberapa orang juga yang ahli-ahli spiritual untuk ngecek rumah saya, belakang rumah saya, ya itu pada nggak bisa untuk mendapatkan benda pusaka dari belakang rumah saya, kayak gitu. Karena mungkin kodamnya itu lebih besar, lebih tua lah mungkin belakang rumah saya itu. Gitu. Nah sekarang belakang rumah saya ya udah nggak dibangun apa-apa, cuma dibikin tanaman-tanaman aja kayak singkong, kayak mangga, kayak gitu, udah nggak dibikin apa-apa. Kebun aja berarti ya? Iya, bikin itu aja lah ibaratnya, tumbuhan-tumbuhan kayak gitu. Oke, cerita dari Mang Rian nih. Mang Rian, cuman gue mau banyak tanya-tanya nih, ya kan. Tapi itu rumah waktu awal beli, enggak beli deh, awal dapat jatah ya, itu kan warisan ya. Itu berbentuknya tanah apa emang udah ada bangunan? Pohon bambu. Jadi pohon bambu, banyak lah pohon bambu. Belakang rumah juga ada pohon meninjo, pohon jengkol. Pohon samping rumah, pohon duren, pokoknya banyak lah, rindang lah itu. Berarti nggak ada pemukiman ya? Nggak ada pemukiman. Tanah kosong gitu. Iya, itu kebun lah. Samping itu jalanan kebo dulu. Jalanan kebo menuju ke Pelayangan. Apa tuh Pelayangan? Pelayangan yang di Celenggang. Oh, iya, tempat ya. Pelayangan. Dulu sempat viral tuh, tempat syuting si Pitung. Yang sekarang jadi perumahan. Oh, itu di situ. Itu ya, jalannya ke situ nyebrangin rel. Situ. Oh berarti itu emang dari awal kebun, terus dibabat, dibangun. Terus udah sempat kosong juga itu? Sempat kosong selama 2 tahun. Karena biaya untuk melanjutkannya itu masih belum ada, 2 tahun. Nah itu di ubinnya tuh belum keramik lah, masih plester. Nah coba pihak dari keluarga nenek lah atau kakek diisi lah gitu, biar ada aura manusia, biar kosongnya tuh nggak lama, sambil nyicil untuk ngerenov semuanya, kayak gitu. Berarti ini sekarang masih tinggal di situ Bang ya? Masih tinggal di situ. Masih tinggal. Iya. Sama adek juga di situ adek? Sama adek, sama istri, sama anak 2, sama ibu, tinggal di situ juga. Dan sekarang kondisi rumah juga udah rapi, udah nggak kayak dulu, gitu. Nah kalau yang pendopo itu emang banyak orang yang datang buat maksudnya
make sure gitu, mastiin itu emang bener di situ tuh ada kerajaan jin pendopo itu. Kalau kayak gitu sih pihak dari orang-orang Serpong ya, kayak deket rumah dulu nih, terus kayak pernah ngobatin lah, ngobatin bapak waktu itu. Cuman kalau ibu kan masih nggak sanggup nih untuk mengobatin bapak gitu. Keluar dan saya curhat lah kepada si orang pintar itu. Cerita, nah dia ke rumah, dia ngeliat, dia udah nggak sanggup. Dia datang aja ngeliat kondisi belakang rumah saya udah nggak sanggup. Dia ngeliat udah nggak sanggup karena dia udah tahu mungkin pas dia ngeliat udah nggak sanggup. Oh berarti bokap, sorry bang ya, Mang, berarti bokap sakit itu ada sangkut pautnya sama yang itu belakang rumah itu enggak? Sangkut paut sama yang itu belakang sakit tuh enggak ada. Beda lagi Kalau itu bokap itu. Apa karena orang datang udah ngeliat di situ ngedon aja gitu maksudnya? Iya, jadi orang datang itu mungkin pas ngeliat ke belakang rumah, wah ilmunya lebih tinggi dari gua, kayak gitu kan ya. Daripada bahaya mungkin dia, mencelakai dia, ya. Mending udah nyerah. Iya, tapi kan nggak maksud tujuannya ke pendopo itu kan, lebih ke orang tua nih lagi sakit gitu kan. Pas ngeliat ke orang tua ngobatin, dia ke belakang niatnya untuk ambil benda pusaka di belakang. Oh sekalian maksudnya. Iya, sekalian ngambil benda pusaka di belakang. Mungkin dapat kali ini keris kalau nggak cincin mah di belakang. Pas ngeliat ke belakang, dia udah nggak sanggup duluan, udah balik lagi ke depan rumah saya. Gimana Pak? Udah nggak sanggup. Oh berarti mah awalnya emang datang ke rumah buat ngobatin. Terus iseng-iseng ke belakang, mau ngambil apa benda pusaka itu. Emang banyak di sana Mang. Kalau menurut dari versi orang-orang itu? Saya nggak tahu ya kalau banyak apa enggaknya ya. Pokoknya tuh kalau dapat ya nggak berupa cincin ataupun batu ataupun keris pasti ada di belakang. Kalau ada yang bisa itu ngambil. Kalau menurut kacamata orang yang bisa itu kelihatannya gimana sih? Itu kelihatannya itu kayak pendopo Jawa, ya kan, kayak pendopo Jawa. Nah di situ tuh perkumpulan sepuh-sepuh Serpong, Jawa Barat lah, sepuh-sepuh dari Serpong, Cirebon, Banten ke situ, kumpulnya di belakang rumah. Nah itu si penunggunya itu kalau kata kita mah security-nya itu pendopo lah. Oh iya. Untuk yang ngejagain. Kalau ada yang berbuat jahat dengan itu tempat, itu dia duluan. Yang sosok hitam itu yang gede. Berarti jatuhnya itu kayak tempat singgah orang-orang sesepuh itu ya? Iya. Kayak bukan kerajaan berarti ya, bukan kerajaan ya? Bukan, itu perkumpulannya di situ. Jika mungkin kalau kata kita mah mungkin tempat rapatnya. Rapatnya itu di belakang rumah saya kayak gitu. Karena sebelum saya tinggal di situ udah ada dia duluan yang di situ. Iyalah. Kayak gitu. Nah sekarang itu masih kosong atau ada bangunan tuh Mang? Sekarang di posisi sekarang di belakang rumah. Iya itu. Di belakang rumah masih nggak ada. Oh masih kosong. Masih dibangun tumbuhan-tumbuhan aja. Tapi itu emang masih pekarangan rumah ya? Masih. Tanah Mamang ya? Posisinya itu ada di belakang rumah. Itu kalau dibangun itu nggak bakalan lama, entah retak entah hancur. Oh selalu ada. Iya, selalu kendala ada kendala kayak gitu. Emang dari pihak kakek juga sebelum nggak ada ya jangan dibangun di belakang. Kalau misalkan dibangun ya pasti itu. Nah cerita Mamang tadi nih kan sebelumnya dari awal baru tahu kalau ibu tuh bisa ngobatin orang. Bisa ngobatin orang. Itu berarti udah dewasa ya baru tahu ya? Apa emang udah dari awal nyokap udah bisa atau emang baru? Udah dewasa sih sebenarnya. Saya udah tahu dari pas nemu kertas, nemu batu lah. Cuman saya masih cuek ke situ, masih Selamat lah, yang penting gue main, ya kan, karena kan masih posisi kecil juga kan. Nah ketika besar, yang saya alamin, yang saya lihat dengan mata, anak kontrakan, jatuhnya ke anak kontrakan, ada satu anak yang nggak bisa jalan kurang lebih itu hampir 7 tahun. Nah orang tuanya itu udah nyerah. Udahlah, yang penting ngurusin lah, mau jalan mau enggak biarin aja gitu kan ya. Datanglah ke rumah awalnya main sama anak saya, nggak bisa jalan dong. Curhat ke ibu saya, ini nggak bisa jalan karena ada penyakit dari dokter digituin. Nah sama ibu saya dilihatlah ini anak, dilihatlah orang tuanya kayak gitu. Nah dilihat sama orang tuanya,
Nyata satu sisi dari si anak ini orang tuanya punya salah besar kepada orang tuanya lagi. Jadi si ibunya dia punya salah ke orang tuanya gitu. Dan ibu saya ngasih nasihat lah ke ibunya nih anak. Sebenarnya kamu ada salah ke ibu kamu. Coba kamu minta maaf ke ibu kamu. Introspeksi pernah salah apa ke ibu kamu. Gitu. Coba usap kaki ibu kamu, cucilah kakinya, gitu. Minta maaf dengan sungguh-sungguh ke ibu kamu. Sambil dibantu nih anak dengan si batu di ibu saya yang punya ini, sambil diurutin, sambil dibacain dengan amalan ibu saya. Step demi step, itu pertemuan 3 minggu itu udah ada perubahan. Si anak udah bisa berdiri dan udah bisa melangkah sedikit-sedikit. Pertemuan ke-7 itu si anak udah bisa lari. Dan si ibunya itu bukan bangga lagi, bukan senang lagi. Yang tadinya si anak ini dikontrakan, si anak ini nggak bisa jalan lah ibaratnya. Main kemana-mana gitu. Main kemana-mana lah. Sekarang udah main kemana aja. Kalau nyariin anaknya udah main kemana aja. Udah lari ke sana, lari ke sini, kayak gitu. Nah, berikut juga kalau di rumah saya ada anak kecil lah yang baru lahir. Pasti kan dia dari bayi balita kan pasti jalan kan umur setahun. Iya. Mungkin kalau ada kendala di lebih dari 2 tahun pasti ke ibu saya. Sampai sekarang. Di keluarga saya juga seperti itu. Keluarga besar saya nih kalau ada anak nih ya kan berlahir lah kayak gitu. Ini dari umur 9 bulan gitu kan udah ke rumah sedikit-sedikit biar setahun itu udah bisa jalan kayak gitu. Ataupun ada kendala yang lain kayak gitu. Dibantu dengan ibu saya tuh. Nah Mang, yang masalah Bibi waktu nginep nih ke rumah nih ya iya. kan, itu belum selesai tuh ceritanya. Maksudnya saya masih ada pertanyaan karena dia pas nyampe kamar tuh kan udah ngeceritain lagi tuh ceritain. Setelah dia takut nantangin pada keluar tuh kan masuk kamar tuh. Nah itu gimana tuh setelah orang pada ngumpul, keluarga pada ngumpul, gangguannya apa stop pada keluarga ngumpul stop gangguan atau ada ritual khusus apa gimana kan saya nggak tahu nih. Jadi pas Bibi masuk ke rumah lah, ini yang tuyul ini ngikut nih. Ya. Ngikut lah, mainin kipas. Nah ibu saya udah tahu dong, ibu saya udah tahu, ini bakalan kacau nih. Nah ibu saya keluar, bawa itu batu, keluar ibu saya. Udah ibu saya keluar, ibu saya cuman interaksi dengan yang sekeliling rumahnya ini karena kan ibu saya kan emang pribumi situ. Ibu saya kan mempribumi situ, dengan interaksi lah dengan sekeliling rumah. Ya udah hilang, gangguan udah nggak ada. Udah cuman bibi saya cuman dikasih tolong sama ibu saya. Lagi sih lo nantangin, gitu. Yang kayak gitu mah nggak usah nantangin, dia biasa aja. Emang dia itu ada, kayak gitu. Berarti yang ngelarin semua ibu tuh ya? Ibu. Dan terakhir sama ibu. Iya ibu. Nah itu yang lihat tuyul itu semuanya ngelihat apa gimana? Jadi emang kayak anak kecil ngelihat. Saya kan posisi lagi tidur nih. Yang ngeliat itu ibu saya, bibi, terus sama bapak saya. Lihat itu kayak anak kecil mainin kipas. Dalam jadi rumah? mati hidup mainin. Nah ibu saya udah dong, udah nggak beres karena udah ke dalam rumah, udah ngikut di dalam rumah. Ibu saya langsung buru-buru keluar. Bawa itu batu, nasi tuyul itu ngikutin keluar ke ibu saya. Ya udah. Oh digiring buat keluar gitu ya? Keluar, di luar itu ditenangin. Itu ditenangin, ya udah nggak ada gangguan lagi ke ibu saya. Gitu. Seolah-olah ibu saya nih buat minta maaf lah gitu yang terjadi kayak gitu. Daripada makin malam makin gak beres gangguannya karena nggak seneng kan dengan si bibi saya ini. Ya udah ibu saya langsung ngerasain di situ di luar bawa batunya itu. Akhirnya bisa tidur tuh si bibi? Akhirnya udah bisa tidur semua, istirahat, udah kembali normal lagi. Tutup pintu, udah kertas yang ibu saya dapat ini udah taruh di atas pintu aja. Takutnya ada makhluk lain yang ngeyel lah ibaratnya. Pasti ada aja kan yang ngeyel. Itu jadi kalau nggak salah tuh kayak pagar lah. Pagarnya itu si fotokopi kertasnya itu yang datang taruh di atas pintu, udah aman sampai pagi, udah nggak ada gangguan lagi. Nah, paginya itu baru
pada cerita itu adik saya bangun gitu kan, saya bangun lah buat pada cerita. Udah besokannya bibi udah nggak kuat tuh di rumah. Udahlah aku balik ya gituin kan, niatnya kan pengen nginep 4 hari, jadi cuma 2 malam doang karena udah nggak kuat di situ, karena takutnya dia lagi gimana kan, namanya si pihak jin kan mungkin ada rasa dendam atau gimana kan nggak tahu juga. Dia mungkin cari aman, mendingan pulang bibi ke Bogor gitu. Berarti malam keduanya nggak ada gangguan tuh? Malam keduanya nggak ada karena bibi udah pulang. Iya. Udah biasa lagi. Nah ngomongin fotokopi tuh, Mang, fotokopi, tukang fotokopi gimana tuh ngeliat nggak bisa difotokopi tuh? Fotokopi sempat heran juga yang kertas itu. Dia udah difotokopi hampir 10 kali, itu nggak ada hasilnya gitu kan ya. Sempat heran juga tukang fotokopinya. Cuman mungkin si fotokopi awam juga apa gimana lah, mungkin nggak mau tahu juga ke situnya. Udah Pak, ini nggak bisa difotokopi kertasnya gitu. Ya udah dari pihak keluarga udah bawa lagi tuh kertasnya ke rumah kayak gitu. Nggak usah dilanjutin kayak gitu kan, nggak usah dilanjutin untuk mencari tahu gitu, ataupun mengcopy gitu. Udah gitu. Tapi dulu waktu masih ABG tuh ya kan, atau baru-baru nikah sempat ada pengen pindah kan sih dari rumah itu kan, sering ada gangguan katanya Mamang ya kan? Kalau dari keluarga sih untuk pindah sih nggak ada. Cuman saya waktu pas awal nikah saya lebih lama di rumah mertua kayak gitu. Oh berarti sempat pindah ya? Sempat ke rumah mertua saya kurang lebih itu 2 tahun. Karena istri itu emang nggak terbiasa juga sama kayak gitu-gitulah, sama penampakan lah, mau gangguan lah. Kan saya kan kerja, istri di rumah kan, rumahnya kan beda. Ini rumah orang tua saya, ini rumah saya di samping. Istri itu sering ada udah yang beda manggil, rumah ya? ada yang manggil, ada yang ketok-ketok lah, ada yang buka pintu itu. Itu kacau sih kalau gangguan kayak gitu. Makanya saya pindah ke rumah mertua, ya kan. Nah sering berjalannya waktu, punya anak, ya mau nggak mau kita harus bisa kayak gitu. Disolatin juga itu rumah, ya kan. Mungkin awalnya itu rumah saya emang jarang disolatin karena saya sibuk kerja dan istri lebih banyak di rumah mertua gitu. Dan sekarang sering disolatin di rumah keluarga. Ya udah jadi udah adem, gangguan-gangguan juga mungkin istri udah saking terbiasanya lah kayak gitu. Itu terbiasa aja kayak gitu. Berarti sampai sekarang masih tetap digangguin. Cuman mikirnya ya udahlah biarin aja lah, digituin. Masing-masing aja intinya gitu. Yang penting dia nggak nyakitin kita dalam hal fisik gitu. Mungkin cuman gangguan kayak manggil, kayak ketawa, kayak nangis, kayak suara gamelan, kayak suara aktivitas di belakang rumah, kayak ada orang rame belakang rumah, itu udah biasa aja, udah nggak kayak sebelumnya heboh. Kalau sekarang udah biarin lah. Terakhir Mang nih, kira-kira ada pesan dan kesan gak nih dari Mamang buat teman-teman di rumah nih? Ya intinya sih kita mesti percayalah yang namanya 2 dunia itu, karena kan Allah menciptakan manusia dan jin kayak gitu. Kembali lagi ke umatnya manusia. Yang penting kalau rumah kita merasa nggak nyaman, kita lebih percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat, untuk ngaji. Jadi rumah itu merasa adem dan tentram dari gangguan-gangguan jin kayak gitu. Mang Rian, makasih banyak nih udah share pengalaman horornya di podcast channel nih. Intinya balik lagi ke iman ya. Iya. Jangan percaya sama gitu-gituan lah. Ya percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mang, makasih banyak nih udah hadir di podcast channel. Makasih juga buat teman-teman di rumah nih udah menyaksikan episode kali ini. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Nah, Mang, sekarang akhirnya kita sampai di ujung acara nih. Paling gua, Mang Rian dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.